Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani untuk hari ini. Jumat 11 Juni 2021. Bersama saya, Frida dari Salatiga. Dengan Feby di Surabaya. Aleta dari Solo. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Yesus yang punya hati. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus atau Hati Yesus yang Maha Kudus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang dari cinta ilahi kepada umat manusia. Sahabat, devosi ini kebanyakan dilakukan dalam lingkungan gereja Katolik, Roma, dan juga beberapa kelompok gereja Anglikan dan gereja Lutheran. Devosi ini menekankan pada konsep inti Kristiani tentang mencintai dan memuja Yesus. Asal devosi ini dalam bentuknya saat ini adalah dari seorang rohaniwati Katolik Roma dari Prancis, Santa Margaret Maria Alacoque, yang mengatakan bahwa dia mengetahui devosi ini dari Yesus dalam suatu penglihatan. Nah, para pendahulu devosi ini hadir dalam bentuk-bentuk tertentu pada abad pertengahan di berbagai sekte mistis Kristen. Sahabat, dalam tradisi Katolik Roma, hati kudus Yesus berhubungan erat dengan tindakan reparasi pada Yesus Kristus. Dalam ensikliknya Miserentissimus Redemptor, Paus Pius ke-12 itu mengatakan demikian: semangat untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti rugi kesalahan atau reparasi itu selalu menempati posisi yang terpenting dan terdepan di dalam penyembahan yang ditujukan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Masih saja ada yang tidak taat. Selain juga masih serakah. Yesus wafat pada hari Jumat saat hari persiapan Paskah. Sahabat sekalian, hati kudus Yesus yang sering kali kita gambarkan di dalam kesenian Kristiani sebagai sebuah hati yang terbakar dan berkilau dengan cahaya ilahi, yang ternganga, terluka, tusukan, yang dikelilingi oleh sebuah mahkota duri yang berdarah. Terkadang gambar hati ini diletakkan di depan tubuh Yesus dengan tangannya yang terluka menunjuk pada hati itu. Luka-luka dan mahkota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus hingga dia wafat. Nah, sementara api itu melambangkan bagaimana perubahan dari cinta kasih itu sendiri. Sahabat, pesta perayaan hati kudus Yesus telah menjadi sebuah acara penting dalam kalender gereja Katolik Roma sejak tahun 1856 loh. Dan dirayakan 19 hari setelah Pentakosta. Nah, sebagaimana Pentakosta selalu dirayakan pada hari Minggu, perayaan hati kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat. Sahabat sekalian, waktu itu kebiasaan orang Romawi saat menyalibkan penjahat adalah membiarkannya terus-menerus tergantung sampai dia meninggal. Bahkan dibiarkan sampai mayatnya dimakan burung bangkai. Namun itu berarti akan makan waktu berhari-hari. Sementara setelah hari penyaliban Yesus adalah hari Sabat yang sangat istimewa. Maka orang Yahudi meminta Pilatus agar mempercepat kematian para terhukum. Nah, salah satunya bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan mematahkan kaki mereka, sehingga mereka tidak lagi sanggup meluruskan tubuh dan tidak bisa bernafas. Bersyukur bahwa
tentara Romawi tidak mematahkan kaki Yesus, tapi mereka meyakinkan bahwa Yesus benar-benar mati dengan menombak di lambungnya. Sahabat sekalian, setelah mengalami berbagai macam siksaan, mengapa lambung Yesus masih harus ditombak dengan keji? Mungkin ada rasa tidak terima, namun nyatanya dalam hal keji ini pun ada maksud Tuhan yang sangat indah. Sebab dengan pembuktian ini semua saksi melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Dan ini yang membuat kebangkitannya menjadi keajaiban yang luar biasa. Menyampaikan pesan dengan khusus, diungkapkannya dalam bentuk syair. Seorang prajurit tikam lambung Yesus, segera mengalir darah serta air. Yang kedua, tindakan ini menggenapi firman Tuhan yang dalam Zakaria bab 12 ayat 10 diketengahkan demikian. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dia telah terbukti sebagai juru selamat yang patut kita pandang dan kita sembah. Sahabat, peristiwa ini hendak menunjukkan bahwa pengalaman salib Yesus adalah pengalaman kasih. Dia mengorbankan seluruh dirinya untuk manusia. Tak hanya untuk itu, makna dari mengalirnya darah dan air, mengalirnya darah dan air ini dari kerahiman ilahi. Dan kita belajar bagaimana pengalaman kasih yang sangat sempurna. Sahabat, memandang Kristus berarti memandang Sang Kasih. Dengan memandangnya kita diselamatkan. Artinya, kasih itu mengalir dalam seluruh hidup kita. Saat itu, kita belajar menjadi penyalur kasih bagi sesama. Menyimpan perhiasan di dalam guci. Cara kuno yang masih dipertahankan. Telah genaplah yang ada di kitab suci. Tak ada tulangnya yang dipatahkan. Sahabat, ada banyak ajaran yang diberikan kepada Yesus kepada kita, namun dari semua ajaran itu dapat kita rangkum dalam satu kata, yaitu kasih. Kasih itu adalah dirinya sendiri, Sang Kasih yang tergantung pada salib. Sahabat, dari puncak Golgota dan salib, Yesus mengajarkan kepada kita arti kasih yang sesungguhnya. Yesus hendak mengatakan bahwa jika kita mencintai, mencintailah dengan segenap hati, dengan seluruh totalitas diri kita. Dan sahabat, marilah kita memandang salib dengan iman. Karena yang tersalib ialah Sang Kasih itu sendiri. Dengan memandangnya, kita belajar mencintai seperti Dia mencintai kita. Makan di warung, pesan gorengan yang sangat enak dan juga bersih. Kita rayakan hati kudus Yesus agar berkobar hati kita penuh kasih. Selamat menjalankan hari ini dengan penuh kasih, penuh cinta, dan kita sembah hati kudus Yesus yang memberikan kehidupan luar biasa. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat merayakan Hari Hati Yesus yang Maha Kudus, sambil terus membuka hati akan penyertaan kasih-Nya. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam.